Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, saya Selvi Febrina, guru ekonomi di SMA Negeri 5 Tangerang. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2023, Prodi Pendidikan Ekonomi di LPTK Universitas Pamulang. Dengan nomor induk mahasiswa 221012350045 dan nomor peserta PPG 201699557129. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi pengangguran dan model pembelajaran Project Based Learning. Video ini ditujukan untuk uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Baik, Bu. Sudah pada makan? Sudah, Bu. Sudah pada sholat? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah ya kalau sudah pada sholat ya. Sebelum kita mulai belajar, coba tolong dicek dulu kolong kursi, kolong meja. Jika masih ada sampah, tolong dibuang dulu ya. Oke, udah bersih semua ya. Kita lanjutkan dengan berdoa. Tolong Ketua Kelas Farel dipimpin doanya. Siap. Manfaat untuk mulai belajar adalah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai, berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Ibu cek kehadiran dulu ya. Yang namanya dipanggil tolong angkat tangan. Rasya, Rey, Renandini, Renita, Robiansyah, Syafa, Siti Aska, Tiara, Yesi, Zaskia. Oke, yang tidak masuk 2 orang ya, Naila dan Immanuel. Oke, sebelum kita mulai belajar, Ibu ingin ada ice breaking dulu untuk mengetes kemampuan konsentrasi kalian dan kecepatan kalian ya. Jadi Ibu akan bagikan permen satu meja satu. Lalu nanti ada instruksinya, tepuk berarti kalian tepuk tangan sekali, truk lepas berarti kalian tepuk meja sekali. Tapi jangan terlalu keras ya, takut mengganggu kelas lain. Dan tangkap, kalau tangkap berarti kalian berebut permen dengan teman sebangku, teman semeja kalian. Oke? Sampai sini paham? Oke, sudah siap semua? Oke. Lepas. 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 Tepuk. Lepas. Tepuk. Lepas. Tepuk. Tepuk. Berarti ada yang nggak konsentrasi nih. Lagi ya. Sekarang lebih cepat lagi ya. Oke, sekarang lebih cepat lagi. Tepuk. Lepas, 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 tepuk, 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 tangkap. Oke. Yang dapat permennya boleh diangkat. Oke. Tepuk tangan dulu buat yang dapat permen. Oke. Nanti permennya dimakannya setelah pelajaran selesai ya. Oke, sebelumnya Ibu ingin mereview materi kita di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak materi kita di minggu lalu? Materi apa? Oke, salah satu di antara kalian coba sebutkan apa sih pengertian dari ketenaga kerjaan? Oke, Natasha. Ketenaga kerjaan itu adalah segala sesuatu yang berkaitan sama pekerja atau buruh, baik itu menyangkut hal-hal sebelum masa kerja, selama masa kerja, atau setelah masa kerja. Iya benar, tadi ada sebelum masa kerja, yaitu seperti pemagangan ya, contohnya ya. Kalau pada saat masa kerja berarti contohnya seperti pengupahan, dan setelah masa kerja ada pemberian pensiunan ya.
Itu contohnya. Selanjutnya ada materi masalah ketenaga kerjaan. Ada yang masih ingat nggak masalah ketenaga kerjaan di Indonesia ada apa aja sih? Oke, Mela. Masalah itu yang pertama ada tingkat pengangguran yang tinggi, yang kedua ada jumlah angkatan kerja yang Oke, ada yang bisa nambahin lagi masalah ketenaga kerjaan? Oke, Dewi. Untuk selanjutnya itu tingkat pendidikan dan keterampilan yang berbeda. Yang keempat penyebaran angkatan kerja yang tidak merata, dan yang terakhir adalah penunjukan kesejahteraan tenaga kerja yang maksimal. Oke, tepuk tangan dulu buat Natasha, Dewi, dan Mela. Oke, sebelum kita mulai ke materi hari ini, Ibu ingin mengadakan pretest terlebih dahulu untuk mengukur kemampuan awal kalian terhadap materi pengangguran. Ibu bagikan dulu ya. Oke. Arasya boleh pindah ke sini lagi. Ini dikerjakan kurang lebih 5 menit ya. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya sudah selesai ya, tolong dikumpulkan. Boleh langsung ditaruh ke temennya estafet ke depan. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Oke, jadi gunanya pretest ini adalah untuk melihat kemampuan awal kalian sebelum kita belajar. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertemuan hari ini. Ibu akan menjelaskan materi tentang pengangguran. Oke, di sini ada quotes dari Imam Syafi'i. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Mungkin saat ini kalian capek terhadap tugas-tugas dari sekolah, ya enggak? Capek dengan rutinitas kalian, berangkat pagi, pulang sore, tapi itu lebih baik ketika kalian capeknya itu di masa muda daripada nanti kalian capeknya itu di masa tua atau di masa depan kalian. Dan berhubungan dengan materi kita hari ini ya di pengangguran ya, dengan kalian belajar bersungguh-sungguh di masa muda kalian, maka kalian akan memperkecil peluang kalian untuk menjadi pengangguran. Ibu doain semoga kalian semuanya setelah lulus SMA, setelah lulus kuliah, mendapatkan pekerjaan yang kalian inginkan. Amin. Dan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pendekatan student centered learning dengan model pembelajaran project based learning. Nanti kita bikin project membuat poster ya. Peserta didik dapat menguraikan pengertian pengangguran dengan benar, menganalisis jenis-jenis dan penyebab pengangguran dengan tepat, menganalisis dampak pengangguran dengan tepat, menganalisis cara mengatasi pengangguran dengan tepat. Nah, di sini ada 3 penilaian yang akan Ibu nilai dari kalian. Yang pertama ada penilaian sikap kalian selama pembelajaran, lalu ada penilaian pengetahuan dari post-test dan pre-test, dan ada penilaian keterampilan dari poster kalian, dari cara kalian presentasi nanti. Nah, selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya yang pertama, menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi, menyajikan hasil analisis masalah ketenaga kerjaan dan pembangunan ekonomi beserta cara mengatasinya. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menguraikan pengertian pengangguran, membandingkan jenis-jenis pengangguran dan penyebabnya, karena pengangguran itu banyak ternyata jenis-jenisnya ya.
menganalisis dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional, dan menganalisis cara mengatasi pengangguran. Oke, ada yang tahu nggak pengertian pengangguran itu apa sih? Oke, Gabriela. Ya, benar sekali. Boleh tepuk tangan buat Gabriela. Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau dia sudah memiliki pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Jadi dia baru diterima doang, tapi belum mulai masuk kerja, itu juga termasuk pengangguran. Gitu. Selanjutnya ada tingkat pengangguran. Boleh Ibu minta tolong bacakan. Tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Jika peningkatan jumlah angkatan kerja di suatu negara tidak diimbangi dengan peningkatan daya serap lapangan kerja, tingkat pengangguran di negara tersebut tinggi. Sebaliknya, jika peningkatan jumlah angkatan kerja diimbangi dengan peningkatan daya serap lapangan kerjanya, tingkat penganggurannya menjadi rendah. Oke, ada istilah angkatan kerja. Ada yang masih ingat nggak angkatan kerja itu usianya dari berapa sampai berapa sih? 15 sampai 64 tahun. Jadi angkatan kerja ini adalah usia-usia produktif ya, dari 15 sampai 64 tahun, termasuk di dalamnya yang bekerja dan tidak bekerja. Jika peningkatan jumlah angkatan kerja di suatu negara tidak diimbangi dengan peningkatan daya serap lapangan kerja, maka tingkat pengangguran di negara tersebut tinggi. Ini biasanya dialami oleh negara-negara berkembang. Nah, sebaliknya, jika peningkatan jumlah angkatan kerja diimbangi dengan peningkatan daya serap lapangan kerja, maka tingkat penganggurannya rendah. Jadi di sini jumlah penduduknya, terutama jumlah angkatan kerjanya sangat menentukan. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Selanjutnya kita nonton video dulu sebentar ya. Tolong disimak videonya, jika ada hal-hal yang penting tolong dicatat. Yani adalah satu dari jutaan penganggur di Jawa Barat yang jumlahnya terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dirilis pada bulan November ini, angka pengangguran di Jawa Barat mencapai 8,31% dengan jumlah 2,13 juta jiwa. Jumlah itu merupakan yang tertinggi se-Indonesia. Dari 27 kota kabupaten yang terdapat di Jawa Barat, tingkat pengangguran tertinggi berada di Kota Bogor, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bogor dengan angka di atas 10% dari jumlah warganya. Sementara tingkat pengangguran terendah yaitu Kabupaten Pangandaran, Ciamis, dan Majalengka yang angkanya di bawah 5% dari jumlah penduduknya. Oke. Sudah dapat poin-poinnya? Coba Ibu tanya ya terkait video yang sudah ditampilkan. Tadi provinsi pengangguran tertinggi di Indonesia, pertamanya provinsi Jawa Barat. Yang kedua, Kepulauan Riau. Yang ketiga, Banten. Ternyata provinsi kita ini peringkat 3, tapi dalam hal yang kurang baik ya. Semoga provinsi kita juga bisa mengatasi pengangguran ya. Terus nomor 4 tadi provinsi apa? DKI Jakarta. Nah, selanjutnya tadi kalau di Jawa Barat ada berapa persen sih tingkat penganggurannya? 8,31%. Selanjutnya, faktor apa aja sih yang menyebabkan tingginya pengangguran di Jawa Barat? Tadi lapangan kerjanya sedikit ya, angkatan kerjanya yang banyak, sedangkan lapangan pekerjaannya sedikit. Dan tadi yang ada narasumbernya tadi, karena ada ketidaktahuan informasi pekerjaan di sebuah tempat, makanya si pencari kerja itu tidak tahu kalau misalkan di daerah A ada lowongan pekerjaan. Oke, lalu upaya apa aja sih yang sudah pemerintah Jawa Barat lakukan untuk mengatasi pengangguran? Memperluas informasi pekerjaan, Bu. Iya, memperluas informasi pekerjaan. Misalnya juga ada pernah dengar job fair? Ya. Nah, itu salah satunya ya, supaya ada link dan match ya, untuk supaya antara pencari kerja dan pemberi kerja itu bisa bertemu. Dan tadi juga ada himbauan ya dari narasumber
bahwa untuk lulusan sarjana dan lulusan SMK untuk berwirausaha, ya enggak, karena berwirausaha itu bisa membuka lapangan pekerjaan. Oke, selanjutnya di materi selanjutnya ada jenis pengangguran dan penyebabnya. Ibu minta tolong bacain. Syafa. Berdasarkan faktor penyebab terjadinya pengangguran dibagi menjadi 4, yaitu pengangguran konjunktur atau siklis, yang kedua pengangguran struktural, yang ketiga pengangguran friksional, dan yang keempat ada pengangguran musiman. Ya, ternyata pengangguran ini ada jenis-jenisnya ya. Kalau yang pertama ini berdasarkan faktor penyebab terjadinya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada pengangguran konjunktur atau siklis. Pengangguran konjunktur atau siklis adalah pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Seperti kemarin saat terjadi pandemi. Perekonomian kita turun ya? Ya. Nah, pada masa kegiatan ekonomi mengalami kemunduran, daya beli masyarakat menurun. Akibatnya barang menumpuk di gudang. Orang-orang pada nggak mampu beli. Perusahaan industri mengurangi kapasitas produksi dan mungkin juga menghentikan kegiatan produksinya karena barang-barang tidak laku di pasar. Oleh karena itu, kapasitas produksi dikurangi atau bahkan dihentikan. Akibatnya, sebagian buruh diberhentikan. Makanya terjadi PHK massal. Selanjutnya ada pengangguran struktural. Jadi karena adanya perubahan struktur ekonomi, misalnya dari struktur ekonomi agraris ke struktur ekonomi industri. Yang tadinya banyak petani-petani, lalu berpindah kita ke struktur industri, maka yang dibutuhkan bukan para petani lagi, tapi para buruh pabrik. Dan harus ada pendidikan dan pelatihan dulu ya. Tadi yang biasanya bertani yang pindah ke sektor industri. Jadinya mereka butuh waktu untuk beradaptasi dengan kegiatan yang baru. Selanjutnya yang ketiga ada pengangguran friksional. Coba Ibu minta tolong dibacain, Laudi. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Nah, umumnya pemberi kerja selalu mengharapkan kualitas yang tinggi dari si calon pemberi kerja, sehingga membutuhkan waktu untuk menentukan pilihan. Di sisi lain, pelamar biasanya menginginkan pekerjaan yang dapat memberikan fasilitas terbaik. Pelamar juga membutuhkan waktu untuk menentukan pilihannya. Ya, pengangguran friksional ini adalah jenis pengangguran yang sangat tidak bisa dihindari dan wajar terjadi ya, karena di sini ada waktu dalam mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Nah, yang terakhir ada pengangguran musiman. Coba tolong bacain, Renandini. Pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena adanya pergantian musim. Ada waktu yang tak terpakai karena tidak ada pekerjaan dari musim satu ke musim lainnya. Oke, karena pada saat masa tanam ke masa panen itu kan pasti ada jeda waktu ya. Nah, di situ ada waktu mereka untuk tidak bekerja dan waktu senggang tersebut adalah sebagai pengangguran musiman. Sampai sini bisa dipahami? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Jelas. Kalau tadi berdasarkan penyebabnya, sekarang berdasarkan lamanya waktu bekerja. Ada setengah menganggur. Adalah situasi ketika orang bekerja tetapi tenaganya kurang termanfaatkan, diukur dari curahan jam kerja, produktivitas kerja, dan penghasilan yang diperoleh. Contohnya adalah freelance. Jadi dia sudah bekerja tapi waktunya ini berbeda dengan orang-orang yang memang bekerjanya itu full, seperti itu. Dan yang terakhir ada pengangguran terselubung. Terjadi karena tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal. Contohnya, di suatu lahan pertanian, ada 19 orang petani. Padahal pekerjaan tersebut dapat dikerjakan dengan 15 orang petani. Berarti 4 orang di sini tidak optimal dan mereka disebut sebagai pengangguran terselubung. Paham ya? Oke, selanjutnya kalian akan diberikan tugas namanya project based learning. Kalian ditugaskan untuk membuat poster dengan Canva dengan materi yang berbeda-beda ya tiap kelompok. Sebelumnya sudah Ibu bagi ya kelompok 1 sampai kelompok 6. Sudah, Bu. Sudah. Nah, kelompok pertama yang dibahas adalah tentang pengangguran siklis. Ibu sebutnya kelompok siklis atau kelompok konjunktur ya. Yang kedua adalah kelompok struktural.
Yang ketiga adalah kelompok friksional, yang keempat kelompok musiman, yang kelima ada kelompok dampak pengangguran, dan yang terakhir kelompok data pengangguran di Indonesia. Oke, sekarang tolong duduknya per kelompok. Satu kelompok terdiri dari 6 sampai 7 siswa ya. Boleh duduknya per kelompok sekarang. Oke, Ibu akan menjelaskan aturan main dalam proyek ini. Jadi, peraturannya adalah kalian mencari informasi tentang materi yang ada di depan, masing-masing kelompok materinya beda ya. Selanjutnya, kalian membuat sketsa di LKPD yang akan Ibu bagikan kepada kalian di masing-masing kelompok. Sketsanya lalu dibuat poster di Canva. Lalu kalian presentasikan setelah selesai. Paham ya? Paham, Bu. Pembuatan sketsa dan poster di Canva-nya kita selesaikan hari ini. Untuk presentasinya jika masih ada waktu kita selesaikan hari ini. Jika waktunya kurang kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Baik, Ibu. Lanjut sedikit. Kalau ada kendala bisa langsung tanya ke Ibu ya. Baik, waktunya sudah selesai ya. Kita langsung presentasi dimulai dari kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama-tama pengertian pengangguran konjungtur itu apa sih? Pengangguran konjungtur adalah seseorang yang kehilangan pekerjaannya akibat dari tragedi penurunan atau pelemahan perekonomian pada suatu negara. Selanjutnya ada penyebab dari pengangguran. Pengangguran siklis. Pengangguran ini terjadi karena disebabkan keadaan perekonomian yang memiliki resesi atau depresi dalam siklus perekonomian. Misal ya, permintaan suatu barang yang menurun. Jika barang A tak banyak diminati, pembuat barang A tentu ikut tak dicari. Mereka pun banyak yang tak memiliki pekerjaan. Nah, di sini ada cara mengatasinya. Yang pertama, mengadakan proyek padat karya. Yang kedua, meningkatkan daya beli masyarakat. Yang ketiga, menarik investor baru. Yang keempat, pelatihan tenaga kerja. Yang kelima, pengenalan teknologi. Dan yang terakhir, menciptakan teknik pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikutnya di sini bagaimana cara mengatasi pengangguran struktural. Yang pertama, meningkatkan modal bisnis. Kedua, membuka usaha mandiri. Ketiga, melatih dan mengedukasi penguasaan teknologi baru. Yang keempat, migrasi ke wilayah yang memerlukan tenaga kerja. Yang terakhir, membuka lowongan kerja sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada cara mengatasi pengangguran friksional. Yang pertama itu meningkatkan informasi mengenai lowongan pekerjaan. Yang kedua adalah mencari kerja harus meningkatkan skill. Yang ketiga, pencari kerja harus aktif mencari info lowongan kerja di berbagai online platform. Di sini ada yang mau bertanya nggak? Oke, silakan Gabriel Joane. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya Gabriel Joane dari kelas 5. Izin bertanya, bicara mengenai kualitas ada pembangunan industri padat karya. Itu kalian bisa jelasin nggak sih apa maksud dari pembangunan industri padat karya sama contoh real atau contoh nyatanya juga itu seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Gabriel Joane. Izinkan kelompok kami untuk berdiskusi sebentar. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari saudara Gabriela. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gabriela, yaitu maksud membangun industri padat karya dan contoh nyatanya. Industri padat karya itu sendiri adalah kegiatan produksi barang atau dan jasa atau sektor industri yang membutuhkan jumlah tenaga kerja yang banyak. Nah, contoh nyatanya itu adalah industri konstruksi, sektor pertanian, industri perikanan, dan juga industri energi terbarukan. Pokoknya yang minim teknologi dan butuh banyak tenaga kerja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 atau kelompok pengangguran musiman. Nah teman-teman, sebelum kita mulai masuk ke materi pengangguran musiman, kayak teman-teman udah pada ngantuk sedikit-dikit nih. Boleh kali kita ice breaking dikit buat ngilangin ngantuk, dikit doang. Namanya ada tepuk the best. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best, the best, the best. Oke, di sini kita akan ada pembahasan mengenai pengertian, penyebab, dan cara mengatasi dari pengangguran musiman. Boleh dimulai dari teman saya Daniel. Oke, di sini ada pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah perseorangan, individu atau sekelompok orang yang tidak bekerja akibat adanya peristiwa maupun musim khusus dalam rentang waktu tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dampak pengangguran bagi negara yang pertama itu ada pendapatan nasional menurun. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Jojo tadi, bahwa pengangguran itu merupakan kelompok seseorang yang dia tuh belum memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan atau dia tuh sedang membangun usaha sesuatu. Nah, karena dia ini dia tuh nggak punya pekerjaan, maka dia tuh nggak bisa berkontribusi barang atau jasa ke pemerintah. Jadi karena dia nggak bisa berkontribusi, jadinya si pendapatan nasional itu berturun atau produk domestik brutonya itu menurun. Nah, yang selanjutnya itu juga berhubungan yaitu pendapatan per kapita masyarakat rendah. Jadi rumus pendapatan per kapita itu kan adalah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk ya Bu. Nah, gimana kalau jumlah penduduknya makin banyak tapi pendapatan nasional tuh dikit? Pasti kan jadinya pendapatan per kapitanya tuh makin berkurang. Nah, makanya kalau misalkan pengangguran ini dampaknya itu yang kedua pendapatan per kapita masyarakat rendah, yaitu karena ibaratnya seperti yang dijelaskan Rodi tadi, kalau si pengangguran itu cuma menjadi beban masyarakat, gimana si penganggurannya ini dia tetap dihitung di jumlah penduduk, tapi penghasilannya itu nggak masuk ke yang pendapatan nasionalnya, makanya pendapatan per kapitanya itu berkurang atau rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan poster tentang 10 provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi 2022. Jadi provinsi yang tingkat pengangguran tertinggi pada 2022 berdasarkan Badan Pusat Statistik diperoleh data bahwa provinsi yang memiliki jumlah pengangguran yang paling terbanyak itu terdapat pada Provinsi Jawa Barat. Sedangkan provinsi yang memiliki pengangguran paling sedikit berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari presentasi, dari poster yang sudah dihasilkan, tentunya ada kelompok terbaik ya dari semua kelompok yang sudah baik ya. Menurut Ibu, kelompok yang paling baik dari yang sudah baik adalah kelompok 5. Tepuk tangan buat kelompok 5. Oke. Ada berapa jumlah anggotanya kelompok 5? Jadi berapa nih? 6. Ini tolong dibagiin satu-satu ya. Pulpen kesukaan 1, 2, 3, 4, 5. Iya, sama-sama. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 5. Oke, selanjutnya ada nggak yang bisa memberikan kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya apa sih? Ada yang bisa? Tadi kita belajar apa aja? Pengertian pengangguran ya. Ada yang masih ingat tadi pengangguran pengertiannya apa? Ya, apa Gabriela? Oke, good. Tepuk tangan buat Gabriela. Kesimpulan yang kedua, ada jenis-jenis pengangguran ya, ada berdasarkan penyebabnya dan waktu lamanya. Kalau berdasarkan penyebabnya, ada 4. Apa aja jenis-jenis penganggurannya? Siklis atau konjungtur. Yang kedua? Friksional. Yang ketiga? Musiman. Yang keempat, satu lagi struktural ya. Selanjutnya ada jenis-jenis pengangguran berdasarkan lamanya, lama waktunya. Yang pertama ada pengangguran terbuka, yang kedua terselubung, yang ketiga setengah menganggur. Oke, good. Selanjutnya nih, materi-materi apa aja sih yang sudah kalian pelajari hari ini? Ada yang masih ingat? Tadi ada pengertian pengangguran. Selanjutnya
jenis-jenis pengangguran, penyebab pengangguran, selanjutnya dampak pengangguran, lalu cara mengatasi pengangguran. Oke, good. Nah, selanjutnya bagaimana sih perasaan kalian setelah kalian melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning? Seru ya, bikin poster ya. Ya, gampang nangkep. Oke. Ada nggak sih kendala-kendala selama kalian membuat proyeknya? Nggak ada, Bu. Oke. Oke, berarti kerjasamanya bagus ya di sini ya. Oke, terakhir nih sebelum kita tutup, Ibu ingin ada post test terlebih dahulu, ya, melalui Quizizz. Jadi tolong dibuka handphonenya. Tolong masuk dulu. Sudah siap semua? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah selesai. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, kita lihat di sini yang pertama siapa ya? Oke, pertama Dava. Boleh ini buat Dava, tolong kesini Dava. Jauh ya iya. Tolong oper ke Dava ya. Tepuk tangan buat Dava. Kedua ada Gabriela. Enggak. Tepuk tangan buat Gabriela. Satu lagi Ray, mana Ray? Oke, tepuk tangan buat Ray. Ibu minta tolong LKPD yang tadi yang membuat sketsanya boleh tolong dikumpulkan. Iya, jangan lupa nama kelompok ya. Kelompok siklus. Oh, belum. Kelompok. Oke. 1, 2, 3. Oke, jadi untuk pertemuan kita selanjutnya adalah ulangan harian. Jadi tolong dipersiapkan. Jadi tolong dipersiapkan ya di materi ketenagakerjaan dan pengangguran ini. Oke, cukup ya untuk hari ini, cukup sampai sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian ya. Boleh dipimpin doa lagi ketua kelasnya, Farel. Siap. Marilah teman-teman sebelum menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama percayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali.